Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firanggraini dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 10. Permisi Bu, di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha jasa profesi guru yang sebelumnya sudah saya buat. Bab pertama yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan mereka. Di era globalisasi ini, manusia dituntut memiliki sumber daya yang berkualitas agar bisa bersaing dengan manusia lainnya, sehingga dapat bertahan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dalam hal ini, kebutuhan hidup manusia yaitu meliputi pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat pula, terutama di negara berkembang. Salah satunya di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sangat berperan penting untuk mengurangi kebodohan, meningkatkan potensi-potensi siswa didik, dan serta membentuk perilaku yang baik di masyarakat. Ada dua jenis pendidikan yang dikenal di Indonesia, yaitu yang pertama ada pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi atau universitas. Dan pendidikan non-formal seperti kursus komputer, les bahasa Inggris, maupun kegiatan bela diri. Pendidikan formal sudah jelas tujuannya untuk mendapatkan gelar kelulusan, tetapi masyarakat cenderung mencari pendidikan alternatif selain pendidikan reguler seperti sekolah dan lembaga pendidikan formal lainnya. 1.2 yaitu tujuan. Tujuannya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. A. Tujuan umum. Tujuan umumnya itu 1. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mempersiapkan generasi yang cerdas dan mampu menjawab tuntutan zaman. Yang ketiga, ikut meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang keempat yaitu mewujudkan sarana dan fasilitas pendidikan yang baik, yang mampu menunjang aktivitas pendidikan yang telah direncanakan, sehingga dapat mencetak lulusan yang berkualitas pula. Kemudian yang B itu ada tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat, dan yang kedua itu memberikan alternatif pendidikan kepada masyarakat. Bab 2 ada visi dan misi usaha jasa. 2.1 namanya itu Bimbel Cahaya, alamat Jalan Sriwedari Poncol Gang Anggrek nomor 16 Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. 2.2 nama pemiliknya itu saya sendiri, Firanggraini. 2.3 visi usahanya menjadikan Bimbel Cahaya sebagai tempat untuk menambah ilmu dengan menciptakan siswa-siswi yang cerdas dan berakhlakul karimah. 2.4 yaitu misi usaha. Yang pertama, menjadikan Bimbel Cahaya sebagai tempat untuk memperdalam ilmu di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, mendidik siswa-siswi menuju prestasi yang berbasis pembinaan untuk menghasilkan siswa-siswi yang berbudi dan berprestasi. 3. Meningkatkan budaya belajar dan mutu pendidikan yang baik. 2.5 yaitu deskripsi usaha secara umum. Bimbel Cahaya adalah suatu bimbel belajar yang didirikan untuk mendidik siswa-siswi yang berbudi dan berprestasi. Bimbel Cahaya mendidik siswa-siswinya tidak hanya pelajaran umum saja, namun pelajaran agama juga akan dipelajari. Selain itu, di Bimbel Jaya siswa-siswinya akan diajarkan mengaji, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi tidak hanya ilmu dunia saja yang akan dipelajari, tetapi ilmu akhiratnya juga akan didapatkan, insyaallah. Kami berharap semua yang dipelajari di Bimbel Cahaya dapat bermanfaat bagi siswa-siswi sehingga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3 yaitu produk usaha jasa. 3.1 yaitu jenis produk, memberikan pelayanan jasa bimbingan belajar untuk memberikan tambahan materi pelajaran di luar sekolah. 3.2 keunggulan produk yaitu yang pertama, membuat strategi dalam proses pembelajaran agar dapat membantu dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, pelayanan jasa dapat diterima oleh anak yang dididik. Dan yang ketiga, memberikan pelajaran yang belum didapatkan ketika melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang 3.3 itu ada target usaha.
Target usahanya itu target konsumen, yaitu anak-anak pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. 3.4 Analisis SWOT. Analisis SWOT ada 4, yaitu strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu pertama, lokasi yang strategis, yaitu di sekitar lembaga pendidikan formal. Yang kedua, biaya pembelajaran yang terjangkau. Dan yang ketiga, memiliki buku terbitan sendiri. B. Weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, masih kurangnya tenaga pengajar, karena kita harus mencari lagi tenaga pengajar yang mampu mengajar dengan baik di bimbel cahaya ini. Kemudian yang kedua ada tempat yang digunakan untuk proses pembelajaran masih sangat terbatas karena kita baru akan memerintisnya, jadi membutuhkan ruang yang lebih banyak lagi pula. C. Opportunities atau peluang. Yang pertama, sebagian besar siswa yang masih membutuhkan bimbingan belajar karena kurangnya pahamnya mereka terhadap materi pelajaran yang diterima di sekolah. Misalkan yang diajarkan oleh guru itu kurang mampu diterima oleh para siswanya. Yang kedua, sebagian besar para orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak bisa membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Yang ketiga, sebagian besar para orang tua yang memiliki keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, sehingga itu menjadi suatu batasan untuk mereka, sehingga mereka tidak bisa memberikan bimbingan kepada anaknya ketika belajar di rumah, dan itu adalah salah satu kesulitan. Kemudian D. Threats atau ancaman. Yang pertama, banyak pesaing bimbingan belajar lainnya yang lebih berkualitas tentunya dan berpengalaman. 3.5 Promosi dan pemasaran. Mempromosikannya melalui brosur yang disebarkan pada suatu lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. 4. Laporan keuangan. 4.1 Alokasi dana. Modal awal, yang pertama ada peralatan dan media. Ada whiteboard berjumlah 3 dikali 60.000 menjadi 180.000. Kipas angin 3 kali 250.000 menjadi 750.000. Meja belajar 20 dikali 40.000 sama dengan 800.000. Kemudian ada spidol ada 6 dikali 5.000 menjadi 30.000. Penghapus whiteboard ada 3 dikali 3.000 menjadi 9.000. Refill INK 6 dikali 12.000 menjadi 72.000. Kemudian ada karpet 3 dikali 40.000 menjadi 120.000. Modul belajar ada 50 dikali 30.000 menjadi 1.500.000. Formulir ada 50 dikali 500.000 sama dengan 25.000. Kwitansi ada 2 dikali 7.000 sama dengan 14.000. Stempel lembaga ada 2 dikali 35.000 menjadi 70.000. Meja kayu ada 1, ada 100.000 berarti menjadi 100.000. Kursinya ada 3 dikali 25.000 sama dengan 75.000. Kemudian ada brosur 50 dikali 1.000 menjadi 50.000. MMT-nya ada 1 dikali 90.000 menjadi 90.000. Kemudian yang kedua ada sewa tempat per bulan sama dengan 200.000. Total pengeluaran awalnya menjadi 4.085.000. 4.2 yaitu perhitungan laba. A. Pengeluaran tiap bulan. Sewa tempat ada 250.000, alat tulis 50.000, listrik 200.000, biaya air 150.000, biaya wifi 250.000, fotokopi soal 150.000, honor tentor per bulan 6 kali 300.000 sama dengan 1.800.000. Total pengeluaran per bulannya ada 2.850.000. B. Pemasukan tiap bulan. Biaya bimbel per bulannya ada 2, yaitu kelas reguler dan juga kelas privat. A. Yang pertama kelas reguler itu kelas 1 sampai 3 SD, biaya pendaftarannya 30.000, biaya per bulannya 12 pertemuan ada 120.000. Kelas 4 sampai 5 SD, biaya pendaftarannya 30.000, biaya per bulannya 150.000. Kelas 6 SD, biaya pendaftarannya 30.000, itu biaya per bulannya 180.000. Kelas 1 sampai 2 SMP, biaya pendaftarannya 50.000, biaya per bulannya 200.000.
Kelas 3 SMP biaya pendaftarannya 50.000, biaya per bulannya 220.000. Dan itu semuanya ada 12 pertemuan. Kelas privat, kelas 1 sampai 3 SD biaya pendaftarannya 30.000, biaya per bulannya 150.000. Kelas 4 sampai 5 SD biaya pendaftarannya 30.000, biaya per bulannya 180.000. Kelas 6 SD biaya pendaftarannya 40.000, biaya per bulannya 210.000. Kelas 1 sampai 2 SMP pendaftarannya 50.000, biaya per bulannya itu 240.000. Kelas 3 SMP biaya pendaftarannya 60.000 dan biaya per bulannya 300.000. Dan ini sama seperti kelas reguler, yaitu ada 12 pertemuan juga. Kemudian jumlah anak yang reguler itu kelas 1 sampai 3 SD ada 5 anak dikali 120.000 sama dengan 600.000. Kelas 4 sampai 5 SD ada 4 dikali 150.000 sama dengan 600.000. Kelas 6 SD itu ada 5 dikali 180.000 sama dengan 900.000. Kelas 1 sampai 2 SMP itu 3 dikali 200.000 sama dengan 600.000. Dan kelas 3 SMP itu ada 6 dikali 220.000 sama dengan 320.000. Maka total pendapatan kelas reguler itu berjumlah 420.000. Jumlah anak untuk yang privat itu kelas 1 sampai 3 SD ada 2 dikali 150.000 menjadi 300.000. Kelas 4 sampai 5 SD itu 3 dikali 180.000 sama dengan 540.000. Kelas 6 itu 3 dikali 210 sama dengan 630.000. Kelas 1 sampai 2 SMP itu ada 240.000 maka menjadi 480.000. Kelas 3 SMP ada 3 dikali 300.000 sama dengan 900.000. Total pendapat untuk yang privat itu 2.750.000. Sedangkan total pendapatan bimbel per bulan yaitu dijumlah dari jumlah yang reguler maupun privat itu ada 6.770.000. Pendapatan biaya pendaftaran untuk kelas 1 sampai 2 SD itu ada 7 dikali 30.000 menjadi 210.000. Kelas 4 sampai 5 SD itu ada 7 dikali 30.000 210.000. Untuk kelas 6 SD itu 8 kali 40.000 menjadi 320.000. Kelas 1 sampai 2 SMP itu 5 dikali 50.000 maka 250.000. Total pendapatan untuk yang pendaftaran itu Rp1.350.000. Dan perhitungan labanya itu pendapatan per bulan dikurangi pengeluaran per bulan. Pendapatan per bulannya 6.770.000 dikurangi pengeluaran per bulannya 2.850.000 maka menjadi labanya itu Rp4.120.000. Yang kelima, bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan perhitungan pada bagian kelayakan investasi di atas, pendirian lembaga bimbingan belajar cahaya ini dinilai layak dari sisi pasar dan finansial. Lokasi pendirian bimbingan belajar ini pun sangat strategis, sekolah dasar dan sekolah menengah negeri maupun swasta. Selain itu, biaya kursusnya pun terjangkau ditambah dengan terbitan buku sendiri yang berisi rangkuman materi sehingga lebih mudah dipahami. Berdasarkan uraian di atas, optimisme untuk perkembangan lembaga bimbingan belajar ini selanjutnya serta pengembangan usaha tidaklah menjadi suatu hal yang merupakan angan-angan belaka. Diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun lembaga ini sudah dikenal masyarakat Pekalongan terutama. Selain itu, besar harapan kami untuk membuka cabang-cabang bimbel jaya lainnya di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.